Islam pertama kali masuk ke dalam radar saya ketika peristiwa 9/11 terjadi. Saya harus mengakui bahwa pada saat itu, saya pun terbawa arus pemikiran yang menghubungkan agama ini dengan aksi terorisme, ujar Eduardo saat berbagi pengalamannya dengan Radio Kanada International, RCI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan seorang pria yang membenci Islam, bahkan pernah memukuli pria Muslim, tapi akhirnya mendapat hidayah dari sahabat Muslimnya. Kita masuk ke kisahnya. Tragedi yang mengguncang New York pada 11 September 2001 telah melahirkan pandangan yang kurang menguntungkan terhadap Islam. Liputan media yang luas mengaitkan peristiwa tragis tersebut dengan Al-Qaeda, sebuah kelompok ekstrim yang seringkali menjustifikasi tindakannya dengan mengatasnamakan agama. Akibatnya, banyak orang, terutama di negara-negara barat, mulai memandang umat Islam dengan rasa was-was. Namun, dalam suasana yang penuh prasangka ini, Eduardo Alves dos Anjos menemukan kesempatan untuk memahami Islam lebih dalam. Seperti banyak warga Amerika lainnya setelah 9/11, ia awalnya terpengaruh oleh bayang-bayang Islamofobia yang mendalam. Islam pertama kali masuk ke dalam radar saya ketika peristiwa 9/11 terjadi. Saya harus mengakui bahwa pada saat itu, saya pun terbawa arus pemikiran yang menghubungkan agama ini dengan aksi terorisme, ujar Eduardo saat berbagi pengalamannya dengan Radio Kanada International, RCI. Eduardo Alves, yang berasal dari Brasil, telah tinggal di Kanada sejak usia 2 tahun bersama ibunya. Ia menghabiskan masa kecilnya di Montreal, kota yang meriah, dan merupakan yang terbesar kedua di negara itu. Pasca tragedi 9/11, pandangan Eduardo terhadap Islam terasa asing, seolah-olah ajaran tersebut tidak cocok dengan lanskap sosial Kanada. Ia memiliki prasangka bahwa komunitas Muslim tampaknya kesulitan untuk berintegrasi dengan masyarakat Barat, seringkali terlihat dari simbol-simbol identitas mereka, seperti hijab yang dikenakan oleh wanita. Di masa remajanya, saat masih bersekolah di SMA, Eduardo bertemu dengan seorang siswi berhijab. Dengan rasa ingin tahu yang mendalam, ia mendekatinya, dan dengan terus terang mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis. Bagi Eduardo, konsep Islam tentang modesti dan menutup aurat tampaknya merupakan ide yang sulit untuk dipahami. Setiap kali mata saya tertuju pada wanita yang mengenakan jilbab, pertanyaan selalu berseliweran di pikiran saya. Mengapa mereka memilih pakaian seperti ini? Di Brasil, tempat saya tumbuh besar, gaya berpakaian cenderung lebih santai dan terbuka, ungkap Eduardo dengan nada introspektif. Dengan penuh penyesalan, ia mengakui bahwa masa lalunya dipenuhi dengan prasangka rasial yang mendalam. Rasa benci yang tak terkendali terhadap umat Islam seringkali memuncak, membuatnya terisolasi dari teman-teman sekolahnya yang memiliki pandangan lebih pluralis. Ia hanya dikelilingi oleh sekelompok remaja yang dikenal kerap membuat kekacauan. Sebelum saya memeluk Islam, hidup saya dipenuhi dengan kehidupan malam yang liar, alkohol, dan romansa yang singkat. Meski saya tidak pernah terlibat dengan narkoba, saya sering terlibat dalam perkelahian. Saya ingat pernah memukul seorang teman, hanya karena dia beragama Islam, kenang Eduardo. Perilaku pemberontak Eduardo saat remaja, sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh kedua orang tuanya. Seorang tokoh yang sangat dihormati di komunitas lokal mereka, baik di Brasil maupun setelah mereka menetap di Montreal. Sementara itu, ibunya dikenal sebagai sosok yang hangat dan ramah, selalu siap membantu tetangga-tetangga mereka. Beberapa tahun setelah menetap di Kanada, jalan hidup membawa orang tua Eduardo ke persimpangan yang berbeda, dan mereka memutuskan untuk berpisah. Dengan berat hati, Eduardo memilih untuk tinggal di Montreal bersama ayahnya, sementara ibunya kembali ke tanah kelahirannya, Brasil. Kepergian ibunya meninggalkan luka yang mendalam, karena bagi Eduardo, tidak ada yang lebih dekat daripada sosok yang telah memberinya kehidupan. Dinamika keluarga yang berubah ini membawa perubahan pada kebiasaan Eduardo. Ia mulai menarik diri dari keramaian, mengurangi waktu bersosialisasi dengan teman-temannya di akhir pekan, dan kembali ke hobi masa kecilnya, membaca buku.
Dalam kesendirian itu, Eduardo menemukan ketenangan dalam lembaran-lembaran filsafat. Ia merenungkan makna kehidupan melalui kata-kata para filsuf, belajar tentang berbagai pandangan mengenai eksistensi manusia. Meskipun beberapa pemikiran cenderung nihilistik, Eduardo tidak tergoda oleh pemahaman bahwa kehidupan tidak memiliki tujuan. Eduardo memiliki keyakinan yang kuat bahwa kehidupan ini memiliki tujuan yang jelas. Bagaimana bisa, ia bertanya-tanya, alam semesta ini, dengan segala keteraturannya yang sempurna, ada begitu saja tanpa rancangan Sang Pencipta? Baginya, keberadaan Tuhan tidak hanya sekedar konsep, melainkan harusnya memberikan arah dan makna pada kehidupan itu sendiri. Dalam keheningan pemikirannya, ia tersadar bahwa pencarian akan Tuhan merupakan bagian intrinsik dari perjalanan hidup manusia. Sahabat kalbu yang beriman, dalam tahun terakhirnya di SMA, Eduardo bertemu dengan Osama, seorang teman baru yang namanya mengingatkannya pada tokoh terkenal Al-Qaeda. Namun, yang cukup mengejutkannya, ternyata sifat teman sekelasnya itu sangat jauh dari stereotipe Muslim yang kaku. Osama adalah sosok yang hangat dan mudah bergaul, menjungkir balikan setiap stereotip yang ada. Osama, dengan keturunan Arabnya, adalah seorang penggemar olahraga. Ia dan Eduardo seringkali ditemukan di lapangan basket, bermain bahu-membahu sebagai satu tim, menunjukkan bahwa persahabatan dan olahraga bisa melampaui batas-batas yang dibuat oleh prasangka. Kesan pertama yang terukir dalam benak Eduardo adalah keramahan Osama yang luar biasa. Persahabatan mereka berkembang dengan cepat. Seringkali Eduardo menghabiskan waktu di rumah Osama, di mana ia selalu disambut dengan kehangatan yang tulus oleh keluarga temannya itu. Seiring berjalannya waktu, dinding sinisme yang selama ini mengelilingi pandangan Eduardo terhadap Islam mulai runtuh. Keautentikan Osama dan keluarganya perlahan-lahan menghapus prasangka yang telah lama tertanam dalam diri Eduardo. Tanpa mereka sadari, kebaikan dan keramahan yang mereka berikan telah membuka mata Eduardo pada nilai-nilai Islam. Itu adalah kali pertama saya benar-benar merasa terhubung dengan ajaran Islam, kenang Eduardo. Suatu hari, setelah kami berdua lelah berolahraga, saya terkejut melihat Osama tidak menyentuh setetes pun air. Meskipun kami sama-sama kelelahan, tuturnya menggambarkan pengalaman yang mengubah pandangannya. Ketika Eduardo menyaksikan Osama tidak menyentuh seteguk pun air meski kelelahan, rasa ingin tahunya terpicu. Ternyata, Osama sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Rasa penasaran Eduardo membawanya untuk mempelajari lebih lanjut tentang syaum dan kekhususan bulan Ramadan dalam Islam, yang semakin memperdalam minatnya. Saya ingat, dia bilang, tidak semua orang bisa melakukannya, berpuasa. Wah, apa kau sedang memberikanku tantangan? Keesokan harinya, saya mencoba ikut puasa, ujarnya. Meski belum mampu menahan lapar dan haus sepanjang hari, pengalaman itu tidak mengurangi ketertarikannya pada praktik-praktik spiritual Islam lainnya. Osama mengenalkannya pada sholat, wudhu, dan keindahan Al-Quran. Malam itu, ia mengikuti Osama ke musyalah, sebuah ruangan yang dihiasi sajadah, dengan mimbar kecil, dan rak-rak buku. Dengan hati yang berdebar, Eduardo melangkah ke dalam musyalah, membawa keraguan apakah ia akan diterima. Namun, apa yang ia temukan adalah kehangatan yang tak terduga. Senyum-senyum ramah menyambutnya pasca sholat tarawih, menghapus segala prasangka. Di saat keramaian mulai mereda, Osama memperkenalkan Eduardo kepada imam musyalah. Dari dialog yang berharga itu, Eduardo menyerap esensi dari ajaran yang dibahas, mempelajari tentang rukun iman dan rukun Islam. Namun, ada satu pelajaran yang menyentuh jauh ke dalam jiwa Eduardo, tentang tujuan hidup yang lebih besar. Sang Ustadz menjelaskan dengan penuh hikmah, bahwa sejak zaman dahulu, Al-Quran telah menuntun umat manusia ke arah yang jelas. Kehidupan ini dihadirkan untuk beribadah kepada Sang Pencipta, sebuah panggilan untuk menghormati keberadaan Yang Maha Kuasa. Kata-kata itu memberikan kedamaian pada Eduardo, meskipun ia belum mengucapkan syahadat. Ketika berpamitan, imam musyalah memberikan beberapa buku kepada mereka, sebagai bekal pengetahuan. Dengan hati yang penuh rasa terima kasih, mereka berdua meninggalkan musyalah. Hari-hari berlalu, dan Ramadan telah berakhir.
namun pembicaraan tentang Islam yang dibawakan oleh mubalik itu masih terpatri jelas dalam ingatannya. Keraguan masih menghantui Eduardo, bukan terhadap ajaran Islam, tetapi terhadap kepastian dalam dirinya. Apakah saya layak untuk mengikuti jalan ini, pikirnya, mengingat masa lalunya yang penuh dengan prasangka. Namun, keinginan untuk memahami lebih dalam tidak pernah padam, dan sekali lagi ia meminta Osama untuk menemaninya ke musyalah pada waktu maghrib, saat para jamaah berkumpul untuk sholat bersama. Dari pojokan ruangan sholat, Eduardo memandang keragaman yang terhampar di depannya. Bukan hanya wajah-wajah Arab yang tenggelam dalam sujud, tetapi juga mosaik etnik yang kaya, dari Tionghoa hingga India, semuanya bersatu dalam ibadah. Ia bahkan melihat beberapa wajah pucat, yang biasanya tidak dikaitkan dengan musyalah, semua berdoa dalam harmoni yang sama. Ada kebahagiaan yang tak terjelaskan saat melihatnya, ungkap Eduardo. Setelah sholat maghrib berakhir, ia mengambil langkah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan hati yang bergetar, ia mendekati imam dan menyatakan niatnya, untuk mengucapkan syahadat, dua kalimat suci yang menjadi pintu masuk ke dalam Islam, yang artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itulah janji suci yang diucapkan oleh mereka yang memilih jalan Islam, tuturnya. Di bawah bimbingan sang dai, Eduardo mengucapkan kalimat syahadat, dan dengan resmi memeluk Islam. Pada momen itu, ia merasa seakan-akan dilahirkan kembali ke dunia ini. Rasa syukur mengalir dalam doanya, mengucap terima kasih kepada Allah atas petunjuk yang telah diberikan kepadanya. Tak lama setelah itu, Eduardo berbagi kabar transformasi hidupnya kepada ayahnya. Sang ayah, seorang pria asal Brasil, dengan hati yang terbuka, menerima keputusan putranya dengan pemahaman. Ia percaya bahwa setiap jiwa berhak mengejar kebahagiaan sesuai panggilan hatinya, dan melihat Eduardo yang telah dewasa, ia tahu putranya siap untuk berjalan di jalannya sendiri. Dalam sebuah wawancara dengan tim RCI, ayah Eduardo mengungkapkan kebanggaannya. Sejak memeluk Islam, Eduardo tumbuh menjadi sosok yang lebih sopan dan disiplin, seorang pemuda yang rajin, tenang, dan penuh cinta pada kedamaian. Saya sangat bangga dengan dia, kata sang ayah dengan penuh kebanggaan. Dan itulah kisah dari seorang pria yang dulu sangat benci kepada orang Islam, hingga akhirnya ia mendapat hidayah dari sahabatnya. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.